Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Azahra. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A. Di sini saya akan mereview materi Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Sejarah Peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pertama, profil singkatnya itu Utsman bin Affan bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdi Asyams bin Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Beliau berasal dari Bani Umayyah, suku Quraisy. Lahir di Thaif dan sebagian mengatakan di Mekah pada tahun 567 Masehi. Nah, sebelum masuk Islam, beliau ini merupakan saudagar kaya raya dan mempunyai sifat dermawan terhadap hartanya. Nah, Utsman bin Affan ini masuk Islam pada usia 34 tahun dan diberi gelar Zunnurain yang artinya pemilik dua cahaya. Mengapa diberi gelar Zunnurain? Karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad sekaligus setelah yang satunya meninggal, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Adapun proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah, jadi 3 hari setelah Umar bin Khattab ini wafat, panitia pun bermusyawarah atau masyarakat bermusyawarah, dan akhirnya terdapat 3 bakal calon, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf ini mengundurkan diri dan dia menjadikan dirinya sebagai ketua DPRD yang nantinya akan memilih siapa yang pantas menjadi khalifah di antara Utsman dan Ali. Nah, Abdurrahman bin Auf ini berkeliling kota untuk mencari aspirasi masyarakat, pandangan masyarakat terhadap Utsman dan Ali. Nah, pada akhirnya kebanyakan para sahabat dan masyarakat pun memilih Utsman dan Ali pun juga sama memilih Utsman. Nah, Utsman bin Affan pun resmi dipilih menjadi khalifah melalui sumpah dan dibaiat oleh umat Islam pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Beliau diangkat menjadi khalifah pada usia 70 tahun dan masa pemerintahannya yaitu selama 12 tahun yang merupakan paling lama. Nah, adapun kemajuannya pada masa Khalifah Utsman bin Affan yaitu perluasan wilayah meliputi Khorasan, Armenia, Tunisia, dan pembangunan angkatan laut. Jadi adanya rencana Utsman untuk mengirim pasukan ke Afrika, Mesir, Siprus, Konstantinopel untuk sampai ke daerah sana tuh melalui lautan. Lalu pendewanan Mushaf Utsmani. Nah, di sini tuh pada masa Khalifah Utsman beliau membakar mushaf-mushaf yang lain dikarenakan banyaknya improvisasi yang ditakutkan nantinya mushaf-mushaf ini menjadi kontroversi pada masa yang akan datang. Lalu beliau pun menyatukan bacaan Quran dengan membuat mushaf agar sama di antara umatnya. Adapun kemunduran pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang pertama adanya raja yang tidak puas terhadap khalifah atau terhadap kepemimpinan, salah satunya di Kufah dan Basrah. Rakyatnya menentang gubernur yang diangkat oleh Utsman. Yang kedua, persaingan dan permusuhan antara keluarga Hashim dan Umayyah yang itu merupakan memperlemah kekuatan Utsman. Yang ketiga, lemahnya karakter kepemimpinan Utsman dalam menghadapi gejolak pemberontakan. Jadi, pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang menjabat selama 12 tahun ini, 6 tahun pertama pemerintahannya itu stabil, dan 6 tahun terakhir itu pemerintahannya penuh dengan masalah seperti fitnah. Nah, contohnya banyak yang menjabat sebagai pemimpin di daerah itu merupakan kerabat keluarga Utsman bin Affan. Nah, masyarakat pun akhirnya menuduh Utsman karena beliau bertindak nepotisme. Nah,
rakyat pun memberontak. Namun karena banyaknya yang mengompori pemerintahan Utsman, maka Utsman pun dibunuh dengan cara ditikam di belakang. Jadi Utsman wafat pada tanggal 17 Juni tahun 656 Masehi. Ditikam dengan cara ditikam oleh gerombolan pemberontak. Salah satu di antaranya yaitu Hamran bin Sudan Asy-Syaqi yang tiba-tiba mengepung rumah Utsman ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Mungkin itu saja review materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.